Baik, selanjutnya peserta dengan nomor undian 5 atas nama Stella Aprilia dari Sekolah Tinggi Pastoral Asal Danu Pemilu Keuskupan Palangkaraya dengan subtema anti kekerasan, judul karya tulis penerapan nilai bintang tentang pada materi aku pribadi yang unik untuk meminimalisir perilaku bullying pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Muara Tengah, Muara TW. Selamat siang kepada pada bagian pendahuluan ini, saya mengambil pendasar kitab suci, yaitu dari kitab suci Perjanjian Lama, yang dimana terdapat pada kitab Kejadian bab 1 ayatnya yang 26, yang mengatakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, manusia dilengkapi dengan kebebasan, hati nurani, dan juga pengetahuan. Oleh karena itu, manusia memiliki macam-macam keunikan, mulai dari keunikan bentuk fisik, bentuk tubuh, karakter, kepribadian, serta pengalaman setiap orang yang tentu berbeda-beda. Karena dari perbedaan tersebut, manusia hidup dalam suatu kelompok. Dalam suatu kelompok, terdapat banyak sekali perbedaan yang telah saya sampaikan tadi contohnya. Karena dari perbedaan itu dapat memunculkan konflik. Salah satunya adalah bullying. Dapat kita lihat pada gambar ini, saya mengutip dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pada tahun 2021, yaitu terdapat 2.982 kasus tentang perlindungan khusus anak. Dan dapat kita lihat persentase paling banyak ada 1.138 kasus, yang dimana kasus itu berjenis tentang kasus bullying, yang dimana kekerasan itu terjadi pada anak yang mengakibatkan pada psikis anak itu terganggu. Dan juga dilansir dari situs UNICEF, terdapat 55% siswa laki-laki dan 45% siswa perempuan pernah melakukan tindakan bullying ini. Di kelas, 7-9 anak pernah mengalami bullying setidaknya 1 kali. Kasus seperti ini marak terjadi di lingkungan sekolah, dan menurut informan, yaitu guru BK dari SMPN Negeri 1 Muara TW, mengatakan bahwa benar kasus bullying ini terjadi di sekolah tersebut, dan kasus ini menyebabkan dampak yang negatif, tidak hanya bagi sekolah, tetapi juga bagi siswa yang ada di SMPN Negeri 1 Muara TW. Dan menurut informasi dari guru BK, ia juga mengatakan bahwa hal ini berdampak negatif bagi siswa, yang dimana siswa itu menjadi malu dan takut untuk datang ke sekolah.
Dan karena hal itu, maka proses pendidikan atau pendidikan yang ditempuh oleh siswa itu sangat berpengaruh. Dan juga bagi sekolah tersebut karena memang sekolah tersebut menjadi sekolah favorit di Muara Tewe. Dan fakta yang ditemukan di lapangan adalah bahwa peserta didik itu membutuhkan nilai-nilai yang baik yang mampu untuk dilakukan dan mudah untuk dimengerti dan dipahami oleh siswa SMP. Dan tentu nilai-nilai itu mudah dipahami dan akan berdampak pada perubahan perilaku dari peserta didik. Adapun integrasi nilai pintar tentang Harati dalam pembelajaran PAK. Salah satu materi yang ada dalam pembelajaran PAK adalah materi Aku Pribadi Akuni. Nilai pintar tentang Harati dimasukkan menjadi bahan kajian bagi siswa untuk memberikan pemahaman tentang keunikan seseorang dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan. Di Kalimantan Tengah, suku Dayak, terdapat filsafat pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah Kalteng, di mana pintar tentang Harati yang dimaksud adalah bahwa individu tidak hanya pintar kognitif, tetapi juga berkarakter, memiliki sikap yang baik, dan juga sopan dalam bertutur kata. Dan dari hasil lapangan yang telah peneliti dapatkan, maka dari itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul penerapan nilai pintar tentang Harati untuk meminimalisir perilaku bullying pada siswa kelas 7 di SMPN Negeri 1 Muara Tewe. Bagaimana penerapan pintar tentang Harati pada pembelajaran PAK? Kegiatan awal yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2022 adalah membagikan angket kepada siswa kelas 7 dengan melalui Google Form yang disebarkan kepada siswa kelas 7 tersebut. Dan peneliti mengatakan bahwa mereka harus mengisi itu dengan jujur dan memang berdasarkan hati nurani. Lalu hasil dari angket yang telah disebarkan itu berisikan pertanyaan tentang bagaimana pemahaman mereka tentang kasus perundungan. Yang terdapat ada 83,3 siswa melakukan perilaku bully sampai akhirnya dipanggil ke ruang TK. Dan juga ada 91,7% siswa yang mayoritas mengingatkan teman yang melakukan bullying bahwa perilaku tersebut tidak baik untuk dilakukan dan melaporkannya kepada guru. Kegiatan selanjutnya yang peneliti lakukan adalah pada tanggal 12 Agustus 2022, di mana pada kegiatan ini peneliti diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang Aku Pribadi Akuni untuk meminimalisir perilaku bullying di sekolah. Dan peneliti memberikan materi dan contoh yang terjadi di sekitar siswa, yaitu tentang kasus bullying yang marak terjadi di sekolah. Dan peneliti juga memberikan pemahaman kepada siswa tentang pengertian bullying dan bagaimana siswa itu dapat menghargai sesama meskipun hidup di tengah perbedaan. Lalu peneliti juga mengajarkan tentang nilai pintar tentang Harati kepada siswa. Harati itu seperti apa? Harati itu adalah siswa yang mempunyai sikap baik, mampu menghormati sesama,
mampu menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka. Dan peneliti juga memberikan materi itu dalam bentuk video animasi. Animasi yang dibuat melalui situs Animaker yang saya lakukan untuk menampilkan video yang berisikan tentang aku pribadi yang unik kepada siswa. Kegiatan selanjutnya dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2022. Pada kesempatan ini, peneliti diberikan kesempatan untuk membuka beberapa pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk mereka jawab. Pada sesi diskusi ini, peneliti menanyakan beberapa hal terkait, seperti mengapa Tuhan menciptakan kita berbeda satu dengan yang lain. Kemudian, bagaimana meminimalisir perilaku bullying. Berikutnya, bagaimana kita menjadikan siswa yang pintar tentang hati. Pada sesi diskusi ini, banyak sekali siswa yang antusias untuk menjawab. Bahkan pada sesi sharing ini, bahkan ada siswa yang menangis. Siswa yang menangis ini adalah korban dari perilaku bullying yang berdampak sangat negatif pada siswa. Adapun pada kesimpulan dalam kegiatan yang peneliti lakukan di SMP Negeri 1 Muara Ewe, peneliti mengamati bahwa para siswa mulai memahami bahwa tindakan bullying adalah tindakan yang negatif, yang tidak baik untuk dilakukan. Peneliti melihat bahwa penerapan nilai pintar tentang hati, yaitu bertutur kata yang baik dan menghargai sesama, mulai dipahami dan diterapkan oleh peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Muara Ewe, khususnya yang kelas 7 yang Katolik. Dan saran untuk sekolah hendaknya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat mempersatukan lagi kerukunan dan juga mempererat tali persaudaraan dan selalu mengadakan pertemuan rutin antara siswa yang ada di SMP Negeri 1 Muara Ewe. Dan juga bagi guru, hendaknya para guru mengajarkan nilai-nilai pintar tentang hati saat mereka melaksanakan proses pembelajaran. Tentu hal ini juga akan dilakukan oleh peneliti yang nantinya ketika lulus akan menjadi seorang guru. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya mengucapkan Adil Katalino Bajurangin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Terima kasih. Baik, kami persilakan Dewan Juri. Romo Marto, dipersilakan untuk yang pertama. Boleh, terima kasih atas kesempatannya. Ya, Stella Aprilia, Profesiat ya untuk tampilan PPT-nya. Enak diikuti, singkat, juga sesingkat artikelmu ya. Itu kalau untuk suatu jurnal pasti harus ditambah itu. Karena sangat singkat, hanya saya hitung hanya paling 2.400 kata atau berapa itu. Oke, sesuatu yang lebih teknis. Saya mau menyampaikan ini beberapa hal lalu juga pertanyaan. Tema ini menarik tentang nilai pintar tentang harati, sangat menarik itu. Materi tentang aku pribadi yang unik, sesuatu yang sangat bagus untuk anak-anak. Ya, saya setuju sekali itu. Bagus. Hanya memang ini pembahasan memang supaya lebih bisa mendalam lagi. Lalu ketika saya membaca artikelnya ini memang masih banyak kesalahan teknik, nulis banyak tipe ya yang mengganggu, tidak teliti. Nanti juga untuk semua teman mahasiswa kalau sebelum mengirim suatu naskah ke jurnal atau juga ke dosen atau ke lomba macam ini dibaca dulu. Dan tolong orang lain disuruh membaca, karena orang lain sering bisa melihat.
Kalau kita sendiri kadang-kadang udah merasa udah bagus, padahal masih banyak ya yang sering harus diperbaiki. Karena itu mengganggu juga dalam membaca, kami sebagai pembaca. Bahasa ilmiah juga bisa ditingkatkan ya, belum sangat tampak. Lalu ini mengenai ada beberapa gambar yang untuk saya juga membantu pasti itu ya. Hanya pada saran, ini pertanyaan saya, pada saran, kenapa itu tidak ada saran yang kau berikan kepada orang tua misalnya? Itu hanya bagi sekolah dan bagi guru. Apakah juga ada saran untuk anak-anak, lalu keluarga atau lingkungan yang lebih luas? Apakah kamu punya pemikiran terhadap gagasan macam itu untuk yang lebih luas tadi? Terima kasih. Baik, Romo, terima kasih. Saya akan menjawab. Kenapa saya memberikan saran ini bagi sekolah dan guru? Karena tentu perilaku bullying ini sering terjadi di sekolah. Dan mereka di sekolah itu kan tentu bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas, di mana hal-hal seperti ini memang harus perlu diperhatikan oleh sekolah. Karena pada prestasi siswa juga akan mengalami yang namanya penurunan prestasi. Jadi siswa itu kan tiap hari pergi ke sekolah kecuali hari Minggu dan libur. Jadi memang perlu dan penting bagi sekolah untuk memperhatikan hal ini. Karena mereka hidup berkomunitas, bersatu dan berkelompok di sekolah tersebut. Dan memang bagi orang tua juga sangat penting. Namun orang tua juga tidak terlalu mendalami tentang hal ini. Bahkan ada orang tua yang tidak mengetahui bahwa anaknya di sekolah melakukan bullying. Seperti itu. Baik, saya ya Romo atau Profesor nanti. Ya. Setelah saya bisa dilanjutkan. Satu hal yang Stella Aprilia sudah lewati, yaitu bahwa judul atau cuplikan ini menarik gitu ya, penting, kemudian dibutuhkan. Itu satu hal yang saya kira punya nilai tersendiri. Itu bagus, dari juga penyampaiannya sudah sangat gamblang. Saya hanya kembali ke soal penelitian kuantitatif. Itu ada dua hal yang penting untuk diperhatikan. Pertama soal penjelasan konsepnya. Jadi tadi dikatakan ya halamannya masih kurang ini. Saya kira perlu ditambah terkait dengan konsep-konsep apa itu nilai pintar tentang Harari itu ya, berdasarkan referensi dari studi pustaka. Juga apa itu perilaku bullying ya, itu juga saya kira sudah ada sih, tapi mungkin perlu ditambah supaya halaman ini juga tidak terlalu simpel begitu. Jadi soal konsep itu yang pertama. Dan soal yang kedua yang sangat penting adalah metodologi. Jadi 12 ini populasi apa sampel? Nah, itu harus dijelaskan. Kalau dia memang populasi ya sekiranya ada persoalan. Tapi kalau itu adalah sampel dari sebuah kelas, maka harus dijelaskan apa yang tadi itu teknik samplingnya, apakah probability atau non-probability, kalau probability apa yang dipakai, apakah apa menggunakan cluster atau statistik sampling, ataukah simple random sampling. Kalau non-probability ya apakah incidental atau composite atau kuota itu kan, atau snowball, itu harus dijelaskan ini. Ini untuk yang lainnya saya melihat yang kuantitatif itu hampir semuanya lemah dalam metodologi, dalam teknik sampling itu seperti apa. Karena itu sekali lagi mempengaruhi apanya. Jadi penelitian sosial itu bisa ditolerir kalau 5% kan begitu nilai apanya. Kalau 50% nggak boleh dilakukan penelitian. Artinya tidak kebenarannya 50%. Jadi memang tidak seperti penelitian eksak yang 1% pun mungkin ada yang menolak ya, tidak errornya. Atau ada kepastian kebenarannya. Oke, itu. Kemudian ini kalau dilihat dari judul ini kan ada dua variabel ya, ada nilai pintar tentang anak dengan perilaku bullying. Sebenarnya kalau kita konsisten dengan kuantitatifnya harusnya korelasional atau regresi seperti yang tadi, ya tidak hanya persentase.
Kalau menurut saya kali ini ada 2 variabel. Berarti kan asosiatif ya, menghubungkan dengan integrasi atau korelasi. Ya nanti koefisiennya yang dilihat, koefisien korelasinya berapa, regresinya berapa, seperti yang tadi. Nampaknya ini hanya pakai persentase, tapi ketika menjelaskan nilai pintar petanya itu pakai wawancara ya, atau diskusi ya. Jadi mungkin ini ada lanjutannya dengan diskusi atau wawancara. Saya kira itu ya catatan dari saya, karena ini ada 2 variabel, saya kira ya harus dipikirkan untuk menggunakan korelasi atau regresi. Baik, itu terima kasih. Tambahan dari saya, membaca teks hasil penelitian ini, saya mempunyai kesan bahwa ini merupakan hasil dengan memakai metode yang simple, sangat sederhana, terukur, bisa dicek, simpulannya juga sangat jelas. Yang sudah dikatakan oleh rekan Yuli, saya meng-ACC, hanya saya perlu tegaskan pertama, tipografi banyak salah, dan ingat bahwa nilai suatu penelitian itu juga sangat ditentukan oleh ketelitian, kepersisan data itu perlu dijaga. Selain itu, kalau mau membuat kategori jenis tulisan ini, kesannya tulisan ini atau penelitian ini yang kamu paparkan lebih berciri corak naratif, karena banyak memakai dan menggunakan, memanfaatkan pola seperti ini, dan akan sangat lebih bagus kalau abstraknya itu dirubah, karena aneh sekali tidak memasukkan unsur-unsur yang penting tentang abstrak, dan kalimat-kalimat yang tidak selesai hanya tiga kata terus titik. Ya apa nih? Untuk karya ilmiah saya kira minim. Juga referensi ditulis semua salah, bisa dicek, tidak ada yang benar, cara menulis yang tepat. Jadi karena saya mengikuti membaca teks ini, maka saya bisa mempertanggungjawabkan. Tapi secara umum saya mau menyatakan bahwa karya kamu membuktikan salah satu yang terbaik tentang cara yang sederhana dipaparkan dengan cara yang sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih untuk segala saran dan masukan bagi saya dari Pak Juni. Saya ucapkan banyak terima kasih, sekiranya kasih diterima.